Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di kelas pengantar manajemen keuangan. Hari ini kita masuk ke minggu kelima. Materi minggu kelima adalah yang ada di buku di bab 4, yaitu tentang peramalan dan perencanaan keuangan. Oke, sebelumnya apa peramalan dan perencanaan keuangan? Dalam istilah ramalan itu sendiri adalah sesuatu yang ingin kita ketahui di masa yang akan datang. Jadi kita belum tahu, kemudian kita ingin tahu gitu. Nah, begitu juga dengan peramalan keuangan. Peramalan keuangan itu sendiri adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperkirakan kebutuhan keuangannya pada masa yang akan datang, kebutuhan dana. Nah, peramalan keuangan itu sendiri dilakukan untuk mengantisipasi perusahaan dalam krisis keuangan nantinya. Krisis keuangan perusahaan terjadi bila pemasukan atau penerimaan keuangan itu tidak sama atau lebih kecil dari pengeluarannya. Nah, biasanya krisis keuangan itu terjadi setiap kali pemasukannya tadi ya lebih kecil daripada pengeluaran yang tadi, sehingga perusahaan itu membutuhkan adanya dana tambahan atau biaya saat perusahaan itu tidak memperoleh penghasilan atau tidak mampu menghasilkan pemasukan kasnya gitu. Ada tahapan perencanaan keuangan. Yang pertama ada memproyeksikan pendapatan dari penjualan dan semua biaya selama periode perencanaan. Kemudian selanjutnya kita memperkirakan pengeluaran investasi pada aktiva-aktivanya, aktiva lancar, aktiva tetap, yang kemudian aktiva ini digunakan untuk mendukung penjualan yang akan kita proyeksikan. Yang ketiga, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan sepanjang periode yang direncanakan. Oke, jadi ada dua metode cara untuk mendapatkan tambahan dana yang dibutuhkan. Yang pertama ada metode persentase penjualan, dan yang kedua ada metode anggaran kas. Kita akan fokus di metode persentase penjualan di minggu ini. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ubah setiap pos aktiva dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan penjualan dalam bentuk persen. Yang kedua, kita proyeksikan aktiva dan kewajibannya berdasarkan proyeksi penjualan. Yang ketiga, kita proyeksikan tambahan laba ditahan dengan rumus berikut ya. Proyeksi penjualan kita kali proyeksi laba bersih, kemudian kita kalikan 1 dikurangi proyeksi dividen. Yang keempat, proyeksikan kebutuhan dana di masa yang akan datang dengan rumus proyeksi total aktiva, kita kurangi proyeksi total hutang, dan kita kurangi proyeksi modal mandiri. Nah, ini rumus-rumusnya. Selanjutnya kita langsung ke contohnya aja. Nah, misal PT ABC, dia dalam penjualan di tahun 2018, tahun sekarang itu ibaratnya ya, ini adalah 10 miliar. Nah, dia memproyeksikan di tahun depan, yaitu tahun 2019-nya, akan ada penjualan 12 miliar. Dan laba yang diproyeksikan adalah 5% dari penjualan. Selanjutnya ada dividennya 50% dari laba. Nah, sedangkan ini adalah gambaran neraca di tahun 2018. Ada aktiva, aktiva tetap, aktiva lancar, kemudian ada pasiva dan modal. Gitu. Oke, kita langsung hitung saja. Oke, saya breakdown di Excel biar kita enak hitungnya. Oke, jadi penjualan tahun 2018 10 miliar, proyeksi penjualan tahun di masa yang akan datang di tahun 2019 adalah 12 miliar. Kemudian kita proyeksi laba tahun 2019-nya adalah 5%, proyeksi dividen adalah 5%. Ini neracanya. Oke ya.
Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ubah setiap pos aktiva dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan penjualan dalam bentuk persen, gitu ya. Oke. Nah, aktiva dulu yang akan kita ubah, aktiva lancar dan aktiva tetapnya. Nah, kita bagi dengan penjualannya ya. 2 miliar kita bagi dengan 10 miliar, kita kalikan 100%. Ketemu 20%. Itu aktiva lancarnya. Selanjutnya aktiva tetapnya juga begitu. 4 miliar kita bagi dengan 10 miliar, kita kalikan 100%. Oke, jadi proyeksi maksudnya setiap pos aktiva dan kewajiban tadi harus kita ubah dulu dalam bentuk persen yang berhubungan langsung dengan penjualan. Aktiva lancar dan aktiva tetap kita ubah semua. Kemudian selanjutnya kita ke pasiva, kita pilih dulu mana yang berhubungan langsung dengan penjualan. Biasanya itu adalah hutang lancar ya, ada hutang dagang, kemudian dan ada beban yang harus dibayar. Oke, dua ini akan kita ubah ke dalam bentuk persen. 1 miliar kita bagi 10 miliar, kemudian kita kalikan 100%. Ketemu 10%. Lalu begitu juga dengan beban yang harus dibayar, 1 miliar kita bagi dengan 10 miliar, kita kalikan 100%. Oke, ketemu 10%. Oke, sudah selesai ya. Yang lain ini nggak berhubungan langsung dengan penjualan. Tahap yang kedua adalah proyeksikan nilai nominal setiap pos aktiva dan kewajiban yang sudah berubah dalam bentuk persen tadi dengan penjualannya ya, dengan proyeksi penjualan di tahun yang akan datang. Oke, langsung kita hitung saja. Di aktiva yang pertama ada aktiva tetap dan aktiva lancar. Aktiva lancarnya 20%. Kita kalikan dengan proyeksi penjualan tahun 2019 12 miliar. Kemudian aktiva tetapnya 40%. Kita kalikan dengan proyeksi penjualan tahun 2019. Oke, ketemu isian, langsung kita hitung saja ya. Aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Ketemu total aktiva. Selanjutnya ke pasiva. Oke, hutang dagang 10%, kita kalikan dengan proyeksi penjualan di tahun 2019. Begitu juga dengan beban yang harus dibayar 10%, kita kalikan dengan penjualan yang diproyeksikan. Kemudian wesel bayar karena ini kita nggak masuk dalam persentase tadi, kita langsung masukkan angka sebelumnya ya, angka di neraca tahun 2018. Begitu juga dengan yang lain. Maka kita total utangnya adalah 4,9 M. Kita hitung modalnya, saham biasa nggak ada perubahan, modal di setornya nggak ada perubahan. Selanjutnya ada saldo laba. Saldo laba ini harus kita hitung di langkah ketiga. Kita skip dulu, kita hitung dulu langkah ketiganya. Proyeksi laba tahun 2019. Di proyeksi laba tahun 2019 adalah kita tadi di awal di soal sudah diketahui ada proyeksi labanya adalah 5% ya. Kita hitung. %, kita kalikan 12 M, ketemu 600 juta. Kemudian proyeksi dividennya adalah 50%, kemudian kita kalikan dengan proyeksi labanya
50% kali 600 juta ketemu 300 juta. Oke, selanjutnya ada proyeksi laba ditahan. Jadi kan suatu laba yang dimiliki oleh perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia dibagikan menjadi dividen kepada para pemegang saham, sisanya menjadi laba ditahan. Karena dividennya tadi adalah 50%, maka proyeksi laba ditahannya adalah juga 50%. 100% kita kurangi proyeksi labanya 50%, baru kita kalikan dengan labanya, sama-sama 300 juta. Oke, selanjutnya kita hitung proyeksi saldo laba di tahun 2018 dengan cara saldo laba di tahun 2018 1,2 M, kemudian ditambah proyeksi laba ditahannya 300 juta, ketemu 1,5. Nah, angka 1,5 ini menjadi proyeksi tambahan laba ditahan. Kita masukkan ke neraca yang diproyeksikan di tahun 2019. Kita masukkan 1,5 M. Baru ketemu total modalnya ya. Oke, ketemu 1,8 M. Lanjut kita hitung total modal dan hutang. Ketemu 6,7. Oke, langkah terakhir yang keempat, kita proyeksikan tambahan dana yang dibutuhkan pada tahun 2019. Nah, setelah ketemu proyeksi total aktiva tahun 2019, kemudian modal dan hutang, kita bisa memproyeksikan berapa sih tambahan dana yang kita butuhkan. Pertama, total aktiva di tahun 2019 dikurangi total modal dan hutang di tahun 2019. Baik, ketemu 500 juta rupiah. Jadi, proyeksi tambahan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan ini adalah 500 juta. Ini ya tujuan akhir kita untuk mengetahui berapa sih tambahan dana yang akan kita butuhkan di tahun di 2019 misalnya. Tuh. Oke. Baik, kalian lihat PPT-nya, di situ ada untuk mengetahui tambahan dana yang akan kita proyeksikan ya. Itu bisa digunakan dengan berbagai rumus ya. Yang pertama, kita tentukan proyeksi perubahan aktiva, kemudian setelah itu kita hitung proyeksi perubahan hutangnya, begitu juga dengan proyeksi modal, baru kita hitung proyeksi tambahan yang akan kita butuhkan. Nah, jadi kalau proyeksi perubahan aktiva, dari aktiva dibagi penjualan di sini, aktiva tahun 2018 adalah 6 miliar. Kemudian kita bagi dengan penjualannya. Penjualannya ini adalah penjualan tahun 2018 ya, 10 miliar. Kita kalikan penjualan yang akan kita proyeksikan 12 M. Kemudian kita kurangi penjualan di tahun yang sedang berjalan 10 M gitu. Ketemu 1,2. Setelah ketemu proyeksi perubahan aktivanya, kita hitung proyeksi perubahan hutangnya dengan 2M ini ya, dibagi dengan penjualan di tahun 2018, kemudian kita kalikan tadi penjualan yang kita harapkan, kita proyeksikan, dikurangi dengan penjualan di tahun berjalan, ketemu 400 juta. Selanjutnya untuk mencari proyeksi perubahan modalnya, kita hitung dengan proyeksi laba di tahun 2019 5%, kita kalikan penjualan yang akan kita proyeksikan di tahun 2019 12 M, baru kita kali 1 dikurangi 50%. 50% ini adalah proyeksi dividennya, ketemu 300 juta.
Setelah itu kita baru hitung proyeksi perubahan kita hitung proyeksi tambahan dana yang dibutuhkan dengan menghitung proyeksi perubahan aktiva tadi, kita kurangi proyeksi perubahan hutang, kemudian kita kurangi proyeksi perubahan modalnya, ketemu 500 juta. Sama-sama begitu ya. Bisa kalian hitung dengan memakai rumus ini, atau enggak kalian hitung dengan 4 langkah tadi ya. Yang pertama merubah setiap pos aktiva dan kewajiban yang berhubungan langsung dengan penjualan, kalian bagi dengan proyeksi penjualannya, ketemu persenannya. Setelah itu kalian proyeksikan persenan tadi dengan nominal penjualan di tahun 2019 tadi. Setelah itu langkah ketiga, kalian hitung proyeksi labanya, dividen, kemudian laba ditahan sampai ketemu saldo laba di tahun 2019, baru ketemu deh tambahan dananya berapa gitu. Oke, baik, itu saja materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.